A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Suamiku pembunuh anak-anakku. Cerita ini ditulis oleh Zika Amel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Zika Amel, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum itu Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kubangan darah itu mengalir, mengucur dari tubuh Andin dan Andita. Dua bola mataku nyaris keluar dari kelopaknya ketika tertuju pada kedua buah hatiku yang sudah terbujur kaku bersimbah darah. Cairan berwarna merah itu mengucur deras dari kedua leher mereka yang telah tergorok begitu dalam dan menampakkan luka lebar yang menganga. Lepas itu semua ada yang lebih menyakitkan lagi, bahwa kedua tangan putri kecilku telah dipotong dengan kejam. Tuhan, dosa apa yang telah kuperbuat sehingga Engkau menghukumku seperti ini? Kenapa bisa ada makhluk yang bisa membunuh anak kecil sebegitu kejamnya? Masihkah ia punya hati Tuhan? Kenapa Engkau tak mencabut saja nyawaku daripada harus menerima kenyataan dunia yang sungguh kejam? Iblis mana yang tega membunuh dua putri kecilku Tuhan? Aku terduduk dalam kubangan hitam itu. Kuangkat kepalanya Andin, perlahan kuusap pipi mungilnya. Kulihat raut wajah gadis kecilku pucat pasi serta terasa begitu dingin. Bulir bening dari kelopak matanya masih membasahi pipi mulusnya. Aku tahu pasti menyakitkan ketika seusia mereka harus merasakan perlakuan kejam ini. Meski mungkin aku berpikir 1000 teriakan dan meronta-ronta tak meluluhkan hati si pembunuh itu. Kemudian kuseret satu persatu tangan mereka lalu kusatukan pada tempatnya. Ya, mereka terlihat cantik dengan tangan yang melengkapinya. Andita yang manis masih bisa kulihat senyum di wajahnya sekarang meski pucat pasi tanpa ada lagi aliran darah dalam tubuhnya. Sesaat berikutnya dengan susah payah kaki ini melangkah menuju ke kamar. Karena papa mereka harus tahu kejadian mengerikan ini. Berderai air mata dengan bergetar seluruh tubuh dan membuka pintu kamar, akan tetapi aku tidak melihat Penny di tempat tidur. Pikiranku mulai gusar dan panik ini tak terkendalikan. Penny! Penny! Aku terus memanggil suamiku dengan suara teriakan, yang akhirnya terlepaskan juga dari mulutku. Kemudian Penny keluar dengan tergesa-gesa. Rupanya ia dalam kamar mandi tadi. Mah, ada apa? Kenapa kamu teriak histeris kayak gini? Penny terlihat ikut panik melihat reaksiku begini. Andin, Andita. Aku seperti tak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tenang ya Mah, aku di sini sama kamu. Lalu karena panik Penny pun memelukku dengan erat. Sekarang, cerita sama aku ada apa ini? Andita sama Andin udah gak ada, Ben. Mereka dibunuh. Aku akhirnya mengeluarkan suaraku meskipun rasanya terlalu berat untuk mengungkapkan kenyataan bahwa putri kesayanganku telah tiada. Mendengar itu semua akhirnya Benny berlari cepat menuju kamar Andin juga Andita. Kulihat ia berdiri mematung di sana. Dan beberapa detik kemudian ia memelukku lagi. Sesaat hatiku terasa tenang dalam pelukannya. Namun beberapa saat kemudian aku seperti melihat raut wajah Benny sangat berbeda, dan itu baru kali ini ia memperlihatkannya karena sebelumnya aku tidak pernah melihat wajahnya dengan ekspresi itu. Tanpa berpikir panjang lagi, aku dan Benny sepakat untuk melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Tak berapa lama, suara khas kedatangan polisi memenuhi indera pendengaran warga komplek rumah. Suara mencekam yang kualami di rumah ini sudah cukup membuatku menyesal karena pernah tinggal. Malam ini sungguh menjadi malam yang paling membekas dalam ingatanku. Bahkan aku mengira mereka masih berlarian di dalam rumah ini.
Begitu para polisi datang, warga setempat juga tidak mau ketinggalan ikut menyaksikan kisah tragis dua putri kecilku yang malang nasibnya. Di antara warga itu, Bu Ruby juga datang melihat keadaanku yang saat ini lemah tak berdaya. Saat rumahku sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat ke lokasi kejadian, mereka juga ikut memberi semangat padaku. Bahkan tadi aku sudah menghubungi nenekku dan keluargaku di sana. Kuharap mereka segera datang karena ingin kutumpahkan segala perih yang begitu mengiris hati ini. Seketika garis kuning telah melingkari area rumahku, sedangkan mereka para petugas terus menggeledah seluruh kamar serta seluruh ruangan untuk mencari bukti pembunuhan mengerikan itu. Kedua mayat putriku diangkat dan dibawa untuk dilakukan otopsi oleh pihak forensik. Rasanya masih belum mampu aku menerima kenyataan hidup yang begitu kejamnya menimpa keluarga kami. Mah, kita harus ikhlas ya. Kita doakan semoga Andin dan Andita bisa tenang dan damai di surga. Mungkin sampai di sini waktu kita untuk menjaga buah hati kita, Mah. Kita harus percaya semua ini pasti ada hikmahnya. Ucap Penny memberiku pengertian dan semangat untuk tegar menerima semua ini tanpa ada beban di hati. Tapi, mereka masih terlalu kecil untuk bisa menerima kekejaman ini, Ben. Aku masih saja belum bisa menerima kepahitan ini. Mungkin bagi Penny, sebagai lelaki mereka bisa menyeimbangkan antara kenyataan dan mimpi. Tapi bagi kami kaum perempuan belum mampu terlalu cepat seperti ini untuk menerimanya begitu saja. Wajah polos dan mata indah kedua putri kecilku terlalu sulit untuk hilang dalam ingatan. Baru kemarin rasanya dua tangan ini merawat dan menindih-bobokan makhluk kecilku itu. Kini hanya tinggal kenangan yang masih membekas di dalam relung hati yang terdalam. Pelukan hangat sang suami kini tak lagi bisa kurasa sejak sayap-sayap cintaku pada buah hatiku mematah. Sungguh berat untuk kujalani hidup tanpa canda tawa si kembar. Entah berapa lama aku hidup dalam kenangan indah yang tercipta di antara kami. Mungkin tak akan pernah hilang. Sembari menunggu pemeriksaan yang masih berlangsung di dalam rumah, lalu aku menepi sejenak ingin menarik napas yang tadinya begitu sesak kurasa di dada ini. Pekat malam begitu dingin hingga masuk ke dalam tulang. Memejamkan mata dan mencoba tenang beberapa detik. Dalam mata tertutup, tiba-tiba ingatanku membayangi sebuah pohon besar tinggi menjulang dengan hawa hitam yang melingkarinya. Tunggu, tapi kenapa sosok perempuan bermata sendu itu terlihat mengeluarkan air mata terus-menerus tanpa henti? Dan tetesan itu bening bukan seperti sebelumnya yang kulihat mengeluarkan darah. Apa mungkin hantu perempuan itu ikut bersedih dengan kejadian yang menimpa si kembar? Mana mungkin hantu bisa memperlihatkan kebaikan? Bukankah dalam alam mereka hanya memperlihatkan dendam terhadap manusia yang masih hidup? Apa jangan-jangan kejadian yang menimpa Andin dan Andita ada hubungannya dengan pohon angker itu? Karena bukan sekali para warga di sini kehilangan sanak saudaranya, melainkan mereka harus menerima kenyataan hingga beberapa kali ketika mendapati tubuh kaku dan bersimbah darah menimpa mereka. Apa ini semua bagian dari pembalasan makhluk jahat penunggu pohon angker itu? Aku jadi mengingat perkataan Bu Ruby. Katanya jangan pernah mendekati pohon angker di halaman belakang rumahku. Beberapa warga terlihat sudah kembali ke rumahnya dan tanpa kusadari, sosok bermata sendu dengan rambut panjangnya kini berdiri di sebelahku dengan kaki yang mengambang di atas tanah. Namun, tak seorang pun manusia di sana menyadarinya. Benar saja, mata batinku dapat merasakan kehadiran arwah dua putriku yang masih mengawasi rumah ini. Dan kini mereka terlihat begitu pucat dengan wajah tersenyum bahagia. Adinda! Aku sangat mengenal suara itu. Siapa lagi kalau bukan Aida? Tangan ringkih wanita itu mengusap lembut bahuku dan aku pun berbalik ke hadapannya. Dengan air mata yang membanjiri seluruh wajah, aku langsung menarik tubuh Aida dan ingin mendekapnya erat. Apa yang menyebabkan semua ini, Dinda? Kenapa ada orang yang tega membunuh Andin dan Andita? Bisa kulihat raut wajah Nenek Aida begitu pilu saat beliau bertanya padaku dengan tatapannya yang serius. Dinda juga nggak tahu, Nek. Dinda
Dinda benar-benar gak percaya ketika melihat si kembar sudah tergeletak di lantai penuh dengan darah. Aku mencoba menjelaskan pada wanita tua di hadapanku meski rasa teriris dalam hati ketika mengingat kejadian mengerikan itu. Terus Mas Benny gak sadar ada orang yang masuk dalam rumah kalian, Mbak? Timpal Nadia dengan pertanyaan yang aku tidak tahu juga jawabannya. Oh Tuhan, kenapa ini semua bisa terjadi begini? Anak seusia mereka harus mengalami kematian yang mengenaskan begini. Bisa kurasakan kesedihan yang mendalam dari matanya Nadia. Iya, mungkin ikatan emosi antara kedua putriku dengan gadis itu begitu kuat. Beberapa menit kemudian, aku melihat Penny berdiri mematung di tengah keramaian warga. Lantas aku mendekati suamiku itu. Sementara Nenek Ida dan Nadia masih duduk di kursi teras. Seolah justru mereka yang sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa buah hati kesayanganku. Menyadari bahwa kehadiran aku di dekatnya, lantas Penny kembali merangkul bahuku. Lagi-lagi sak tangis ini tak bisa kutahan. Buliran bening terus-menerus jatuh ke pipi. Maaf Pak, Bu, bisa sekilas diceritakan bagaimana kronologi kejadian pembunuhan terhadap putrinya? Terlihat salah satu petugas kepolisian menghampiri kami dan bertanya serius. Saya yang pertama kali melihatnya, Pak. Aku langsung menjawab pertanyaan dari Pak Polisi tersebut dengan perasaan takut yang masih menguasainya. Bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu? Karena ini akan sangat membantu kami dalam menyelidiki latar belakang pelakunya. Pria berkumis tebal dengan mata elang itu menjelaskan dengan gamblang dan tenang. Tadinya saya terbangun karena merasa haus sekali. Tanpa berpikir saya melangkah ke arah dapur yang kebetulan dekat dengan kamar putri saya. Lalu tanpa sengaja kaki menginjak sesuatu yang lengket. Terus saya menyalakan lampu. Saya melihat ruangan sudah penuh darah dan itu berasal dari kamar kedua putri saya. Akhirnya, saya langsung berlari menuju kamar mereka. Dan di sana mereka sudah terbujur kaku. Dan saya... Aku sudah tidak mampu untuk menjelaskan lagi pada pria itu kejadian lebih rinci. Maaf Pak, saya rasa saat ini istri saya belum bisa berbicara lebih lanjut. Karena ia masih sangat syok dengan kejadian ini. Saya harap Bapak bisa mengerti. Timpal Benny mencoba memberikan pengertian kepada pria berseragam coklat muda itu. Benar saja, suamiku tidak akan sanggup jika melihat aku lebih lemah dari sekarang. Selesai suamiku berbicara dengan polisi. Katanya proses otopsi jenazah korban akan dilakukan selama 2 hari sampai nanti bisa dikuburkan. Sementara rumah belum bisa ditinggali karena penyelidikan masih berlangsung di sana. Akhirnya kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Nadia. Kebetulan tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari rumah. Aku berharap semoga segera diketahui oleh para petugas kepolisian siapa pelaku pembunuhan kejam terhadap putri kesayangan kami. Sesampainya di rumah Nadia, lagi-lagi ingatan kejadian pembunuhan Andin dan Andita. Sulit sekaligus sesak dalam jiwa ketika membayangi wajah dan mata polos mereka. Baru beberapa saat mereka bisa dekat dengan papanya, namun takdir memisahkan dengan cara yang begitu keji. Aku tentu tidak akan menyalahkan takdir, melainkan diriku sendiri yang tidak mampu selalu menjaga mereka. Mah, kamu istirahat ya. Udah beberapa jam yang lalu kamu cuma duduk dan menangis seperti ini. Kamu juga harus menjaga kesehatan kamu, Mah. Terlihat wajah Benny begitu cemas memikirkan kondisi aku yang terus melemah. Karena kejadian malam kemarin membuat ragaku serasa lumpuh. Dan hari ini aku harus segera datang ke pemakaman 2 putri kembarku yang nasibnya malang dan kisah kematiannya sungguh memilukan hati. Tepat di pusara Andin dan Andita aku menyaksikan kedua jenazah yang siap ditutup dengan tanah dan di atas gundukan itu. Aku masih saja belum mampu menerima kepergian mereka. Hatiku sungguh tak berbentuk lagi saking hancurnya.
Sekarang aku hanya seorang ibu yang memeluk sunyi karena ditinggal buah hati tercintanya. Kulihat semua warga telah mengelilingi makam kedua putriku dan juga beberapa petugas kepolisian mendatangi acara pemakaman. Kupandangi wajah tua sang nenek yang masih sulit untuk bisa tersenyum. Meski kadang ia juga mencoba untuk tersenyum padaku. Begitu juga dengan wajah sepupuku yang masih terlihat jelas bahwa ada luka yang menancap di sana. Terlihat Nadia adalah gadis cantik yang selalu memberikan kasih sayang untuk Andi dan juga Andita. Lantas Penny, lelakiku itu terkadang murung akan terjadi. Terkadang ia mempunyai wajah yang berseri, entah mengapa selalu ada perbedaan dari suamiku. Namun, terkadang ia mempunyai wajah yang berseri, entah mengapa selalu ada perbedaan dari suamiku itu. Namun, detik ini dada bidangnya masih ia sediakan untukku bersandar serta menenggelamkan tangis kala ia membuncah tanpa bisa lagi untuk kutahan. Pemakaman putri kami berlangsung dengan hikmat. Kini beberapa orang telah meninggalkan tempat ini. Sementara para petugas kepolisian masih harus menunggu sampai benar-benar selesai. "Bapak, Ibu, boleh kita minta waktu sebentar?" tanya polisi yang berkumis tebal yang kemarin saat kami berada di rumah. "Iya, boleh Pak." Aku menjawab seadanya. Tapi sekarang aku bersyukur karena sedikit bisa untuk lebih mengontrol emosi. "Sementara menunggu hasil otopsi putri Ibu, apa Ibu dan Bapak bersedia ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut?" lanjut polisi itu yang sempat membuat Penny kaget. "Tunggu, jadi Anda menuduh kami terlibat dalam pembunuhan anak kami sendiri?" Penny terlihat geram dan menaikkan nada suaranya. Bisa terlihat dalam matanya ia menentang permainan sang polisi. Aku mendadak menjadi bingung melihat sikap suamiku begitu. "Enggak Bapak, maksud saya bukan begitu. Bukan, tapi nanti kami akan melakukan interogasi. Mungkin Bapak dan Ibu akan ditanyakan beberapa hal mengenai kejadian yang menimpa putri kembar Bapak dan Ibu. Tapi nanti kami akan melakukan interogasi. Mungkin Bapak dan Ibu akan ditanyakan beberapa hal mengenai kejadian yang menimpa putri kembar Bapak dan Ibu." Polisi itu menjelaskan lebih lanjut agar suamiku tidak salah mengartikan pembicaraannya. Akhirnya aku mencoba juga untuk menenangkan hati Penny yang sempat panas. "Pak, siapa tahu setelah kita memberikan keterangan yang kita ketahui, dan itu dapat membantu penyelidikan mereka kan? Lebih bagus Pak. Lagian ini semua kita lakukan agar kita tahu siapa yang melakukan kekejian ini terhadap Andi dan Andita, putri kembar kesayangan kita Pak. Aku mau kamu ikut ya Pak, supaya kita segera tahu siapa yang tega merenggut kebahagiaan kita." Aku mengusap bahu Penny lembut dan mencoba untuk memahami keadaan dirinya yang sama rapuhnya juga dengan aku. "Tapi kan, bukan kita penyebab pembunuhan Andin dan Andita, Mah." Penny tetap mempertahankan pendapatnya. Akan tetapi, aku akan terus berusaha membujuk suamiku. Akhirnya aku minta waktu 1 hari pada pihak polisi. Karena saat ini keluarga kami masih berduka atas kepergian si kembar yang kami cintai. "Aku ngerti Pak. Tapi tadi aku udah coba menjelaskan dan meminta sedikit pengertian agar menunda pemeriksaan sama kita. Jadinya besok kita harus menuruti dan ikut bekerja sama dengan mereka. Iya Pak." Aku kembali memperhatikan mimik wajah Penny yang tidak bersemangat. Ada gurat kesedihan yang mendalam di sana. Usai menghadiri pemakaman, kini para polisi dan semua warga yang tadi terlihat sekarang sudah pergi meninggalkan aku dan suamiku yang masih berlutut di pusara buah hati tersayang. Bukan hanya kami saja, tapi Nadia dan Nenek juga bersama di sini. Ingin rasanya meluapkan segala rasa yang menyesakan dada ini pada pusara mereka. Namun, aku berpikir sekali lagi mungkin kini kedua putriku telah tenang dan menemukan kedamaian di alam yang kini berbeda denganku. Mamanya, "Sayang, maafin Mama ya sayang. Mama gak bisa jaga kalian dengan baik. Dan Mama juga gak bisa jadi ibu terbaik buat kalian. Walaupun kita udah beda dunia, Mama janji
Andin juga Andita akan terus mama doakan kalian semoga selalu tenang di surga ya sayang. Belum puas rasa di hati bila kata maaf belum kulontarkan untuk kedua putri kecilku. Begitu banyak kenangan indah yang kami ukir bersama dan begitu berharga cinta tulus mereka untuk kami. Meskipun sejak tadi aku mencoba menahan isak tangis, akan tetapi titik pening ini terus saja membanjiri pipiku hingga riasan wajah memudar. Adinda, ikhlaskan nak. Lepaskan semua beban kamu. Kamu harus kuat dan menghadapi musibah ini. Nenek Ida ikut berlutut di hadapan Pusara dan mengusap lembut kepalaku. Iya Nek, terima kasih banyak Nek. Aku memeluk erat wanita yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Mbak juga gak boleh terlalu larut dalam kesedihan ya. Bukan hanya Andin dan Andita saja yang akan mengalami dikubur. Tapi kita sebagai manusia pasti akan mengalami dikubur juga. Mbak yang sabar dan terus berdoa untuk putri kembar kesayangan kalian. Nadia ikut merangkul aku dengan hangat dan penuh kasih sayang. Beberapa saat setelah acara pemakaman selesai, kami sekeluarga meninggalkan Andin dan Andita yang kini sudah tiada. Dalam perjalanan pulang, tetap saja buliran bening dari kelopak mataku terjatuh tanpa diminta. Rasa sayang yang kupunya ini terlalu besar untuk kedua putri kesayanganku. Rasanya bagi mimpi buruk dan berharap aku masih terbangun darinya dan mendapati mereka kembali dalam pelukanku. Kuperhatikan wajah Benny yang lagi fokus dengan kemudinya, tanpa raut penyesalan yang teramat dalam di sana. Matanya menatap lurus tanpa sedikit pun menoleh. Mungkin saja Benny juga belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa si kembar. Biarlah begitu untuk sementara ini. Karena aku tidak ingin membuat suamiku bertambah bersedih lagi karena kejadian ini. Sedangkan Nadia yang duduk di kursi belakang tidak ingin mengganggu juga. Meski begitu aku sempat melirik sejenak ke arah sepupuku itu. Sama persis dengan kami. Raut wajah Nadia begitu pilu dan sepertinya ia masih belum percaya dengan kepergian dua putri kecil yang pernah ia timang dan merawatnya. Tiba di rumah, kami masuk ke kamar masing-masing tanpa berbicara seperti biasa. Perasaan duka yang mendalam masih membekas di hati kami. Sampai di kamar, aku merebahkan tubuhku yang terasa begitu lelah dan tak berdaya. Aku berbaring membelakangi suamiku dengan posisi kedua kaki yang kutekuk. Jangan ditanya, tangisanku semakin menjadi-jadi bahkan saat Nadia mengajakku makan. Aku enggan memasukkan makanan ke dalam tubuhku. Karena ingatanku terus tertuju pada detik aku melihat kedua putriku yang terbujur kaku dan bersimbah darah. Andai saja aku duluan sadar dan terbangun sebelum kejadian, pasti semua ini tidak akan terjadi. Singkat cerita, pagi ini kami harus memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dengan bergetar aku mencoba untuk bisa berdiri kuat sehingga ketika di kantor polisi aku bisa memberikan mereka semua keterangan yang dibutuhkan. Akhirnya setelah kubujuk lagi, hati Benny melunak juga dan mengiyakan pemanggilan ke pihak yang berwajib itu. Selesai minum susu hangat yang dibuatkan oleh Nadia, akhirnya aku mantapkan langkah ini menuju ke kantor polisi. Aku dan Benny bergegas menuju tempat mobil diparkir dan menaiki kendaraan roda 4 itu. Hingga melesat jauh ke kantor penegak hukum di mana kami harus memberitahukan seluruh informasi kepada mereka secara tuntas tanpa ditutupi sedikit pun. Sesampainya di sana, kami dipanggil secara terpisah untuk ditanyai satu persatu. Aku menginformasikan segalanya yang terlihat oleh mata kepalaku saat kejadian malam itu, tanpa kukurangi dan kulebihi. Setelah selesai dengan sesi aku, lalu dilanjutkan dengan sesi suamiku. Saat Benny ditanya oleh petugas tersebut, aku belum tahu apapun sampai akhir setelah menunggu beberapa menit kemudian. Suamiku keluar dari ruangan pemeriksaan dan Benny juga memberitahu aku segala isi percakapan antara dirinya dengan petugas pemeriksaan itu. Meski begitu kami tetap harus menunggu keputusan pemeriksaan minimal 1 hari penuh. Hingga esoknya ketika kami mendapat kabar hasil pemeriksaan tentang pencarian pelaku pembunuhan keji yang menimpa kedua putri kami.
Aku lega dan merasa bersyukur kalau aku dan suamiku tidak melakukan kesalahan sekeji itu. Itu artinya para petugas kepolisian tidak menemukan tanda-tanda bahwa kami terlibat dalam pembunuhan Andin dan Andita. Begitu mendapat kabar bahagia itu, akhirnya aku dan suamiku memberitahukan juga kepada keluarga nenek, dan mereka di sana juga ikut lega. Ya, akan tetapi pihak polisi masih tetap akan melanjutkan pencariannya hingga pelaku sebenarnya tertangkap dan menerima hukuman setimpal atas perbuatannya, yang sama sekali bukan perbuatan manusia normal. Setelah beberapa jam berada di kantor polisi, akhirnya kami pulang dan tiba di rumah setelahnya. Kulirik waktu yang berdetak di sisi dinding, rupanya sudah mulai gelap. Dalam sunyi malam, tiba-tiba sekelebat bayangan putih melayang di hadapanku. Dek, jantung serasa berdegup lebih cepat dari biasanya. Masih kuingat jelas siapa sosok di sana yang tidak lain adalah perempuan cantik bermata sendu. Ini sama sekali bukan ingin membahas rasa takut karena dihantui. Akan tetapi aku heran kenapa ia mengikutiku sampai ke rumah sepupuku. Bukankah sosok gentayangan itu penunggu pohon angker rumahku yang di sana? Bunuh! Bunuh! Bunuh manusia laknat itu! Siapa yang dimaksud perempuan hantu itu? Tuhan, apa semua ini? Kalau bukan dia yang membunuh putriku, lalu siapa yang melakukannya? Tuhan, apa yang telah kulewatkan? Mengapa aku belum juga ikhlas menerima kenyataan buruk ini? Entah berapa kali aku terus bertanya pada pencipta alam semesta ini. Sepertinya aku sudah mulai tidak waras dalam berpikir. Bagaimana bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan aku terus mengingat kejadian yang selalu mampu menghancurkan hati ini hingga berkeping-keping. Kini, sosok perempuan cantik itu nyaris tidak meninggalkan aku barang sedikit pun. Bahkan, di malam yang pekat ini mata sendunya sedang menatap aku dengan posisi mulutnya yang menampilkan senyum penuh arti. Saat ini, aku hanya sendiri di kamar karena kebetulan Penny harus pergi secara mendadak ke kantor. Salah satu karyawan beberapa menit yang lalu menelpon suamiku. Namun, ada sesuatu hal yang kurasa ingin hantu itu sampaikan. Berkali-kali seperti kemarin malam saat bayangan putih mengambang di hadapanku. Ia menggerakkan mulutnya dan itu sama persis seperti yang sudah-sudah. Bunuh! Entah apa maksudnya kata-kata itu. Aku sama sekali tidak pernah menyadarinya. Hingga akhirnya aku berpikir bahwa bukan perempuan itu yang menyebabkan kematian kedua putri kembarku tersayang. Artinya aku harus berpikir lebih keras 1000 kali lipat untuk mengungkapkan pelakunya. Ya, benar. Aku harus melakukan sesuatu. Mungkin dengan melangkah maju mundur mondar-mandir seluruh isi kamar ini bisa membantu aku berpikir. Dan tiba-tiba ingatanku melayang pada saat Andin dan Andita lahir dan bisa menatap dunia. Iya, Nek Edah. Aku yakin pasti nenekku bisa membantuku menemukan pelakunya. Aku harus bergegas menemuinya dan aku tahu apa yang akan kulakukan saat ini. Nadia. Aku keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu kamar Nadia. Iya, sebentar. Akhirnya Nadia menjawabnya dari dalam. Mbak Adinda, ayo masuk. Nadia, kamu mau temani Mbak ke rumah nenek? Tanyaku sembari menatap serius ke hadapan gadis itu. Emang gak bisa besok aja ya Mbak? Ini udah malam Mbak. Lanjut Nadia mengusap lembut bahuku. Ini penting banget Nad. Tolongin Mbak ya. Mohonku memelas padanya. Loh, Mbak sebenarnya ini ada apa sih? Apa ini ada hubungannya dengan kematian Andin dan Andita? Benar saja, pertanyaan Nadia sempat membuatku bergidik. Dan harusnya aku menjawab iya. Akan tetapi aku belum bisa memberitahu siapapun saat ini. Setidaknya sampai terbukti apa yang menjadi dugaanku. Oke Mbak. Aku mau temani Mbak Adinda. Tapi janji ya, jangan pingsan lagi seperti kemarin. Jelas Nadia panjang lebar. Iya, sudah beberapa kali aku pingsan karena stres memikirkan masalah yang belum ada jawaban ini.
Makasih ya Nadia, karena kamu mau bantu mbak yang selalu pingsan ini. Aku menggelitik sepupuku hingga ia terkekeh karena geli. Mbak tunggu sebentar ya, aku pinjam mobil teman dulu, balas Nadia sembari menyalakan ponsel di tangannya. Sementara menunggu, aku kemudian kembali ke kamar dan mengganti pakaian serta tak lupa dengan memakai jaket karena malam semakin dingin. Tak berapa lama, akhirnya teman Nadia datang mengantar mobil untuk kami pakai. Aku dan Nadia masuk ke dalam mobil pun melesat hingga ke tempat tujuan. Beberapa menit kemudian, kami tiba di depan gerbang rumah Nenek Ida. Sejenak menunggu dan aku pun bisa melihat wajah keriput wanita yang merawatku. Nenek, Adinda punya permintaan sama nenek, ucapku menatap wajah wanita yang duduk di hadapan. Apa Adinda? Kan kamu tahu, selama ini nenek gak bisa menolak ketika kamu memintanya, jawab Nenek Ida dengan mimik wajah tersenyum. Dinda mau mengaktifkan mata batin yang kedua. Aku mengucapkan permintaan itu dengan mantap dan tidak ada keraguan sama sekali. Untuk itu, nenek minta maaf karena tidak bisa memenuhinya. Aku sama sekali tidak menyangka dengan penolakan nenek untuk pertama kalinya seperti ini padaku. Nek, Dinda mohon sama nenek, karena ini jalan satu-satunya agar Dinda bisa menemukan pelaku siapa yang melakukan pembunuhan ini pada Andin juga Andita, Nek. Dinda yakin ini jalan keluar dari semuanya. Aku menggenggam erat tangan ringkih nenek, berharap menyetujui keinginanku. Jujur, ini sangat menyiksa buat diriku yang sama sekali tidak mengetahui penyebab kematian dua putriku. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.